Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buyung Anggur yang Pecah. Buyung anggur yang pecah. Firman Tuhan terambil di dalam Yeremia 13 ayat 12 sampai dengan ke-14. Katakanlah kepada mereka firman ini, beginilah firman Tuhan Allah Israel, setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam dan para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan, aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan dan tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana Tuhan memberikan dan menyatakan cinta kasih-Nya di dalam bentuk kemarahan, di dalam bentuk peringatan, dan dalam bentuk kehancuran tatkala manusia tidak taat kepada perintah dan titah-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita melihat pada ayat yang ke-14, kita bertanya-tanya mengapa Tuhan berkata demikian. Perhatikan bunyi ayat ini. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Apakah benar bahwa karakter Tuhan itu seperti demikian? Setiap konteks Alkitab kita harus melihat secara menyeluruh. Mengapa kata-kata itu bisa keluar? Kata-kata itu bisa keluar karena bangsa Israel yang sedemikian banyak waktu yang diberikan oleh Allah, cinta, kasih, berkat, penyertaan. Namun mereka itu kemudian berubah setia. Setelah Raja Yosia yang saleh, yang membimbing masyarakat Yehuda, orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka dikatakan setelah Yosia itu meninggal, Yehuda meninggalkan Tuhan, dan kemudian mereka hidup dalam kebobrokan dan dalam kemabukan. Kalau kita belajar anggur adalah masalah yang sangat klasik, bagaimana orang itu menjadi mabuk. Kalau kita belajar tentang anggur, anggur tentu adalah buah-buahan yang diciptakan Tuhan dengan manfaat dan faedahnya. Namun tatkala seluruh ciptaan Tuhan itu dipergunakan dengan cara salah atau dilakukan dengan secara berlebih, dilakukan olahan-olahan yang kemudian bisa memabukkan dalam proses bagaimana buah anggur itu menjadi sebuah anggur yang memabukkan, melalui sebuah proses menjadi minuman yang memabukkan. Maka pada prinsipnya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah demi kebaikan manusia. Namun kalau kita belajar bagaimana manusia menggunakan seluruh sumber daya yang Tuhan berikan, misalkan biji besi. Biji besi itu tentu adalah untuk membuat peralatan-peralatan yang membuat manusia itu dimudahkan kehidupannya. Namun biji besi juga bisa dipakai buat senjata oleh manusia, yang kemudian pada akhirnya mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Kalau kita belajar juga bagaimana Tuhan memberikan sumber daya yang namanya biji emas. Namun karena emas telah orang kemudian membuang keluarganya, mengkhianati keluarganya. Dan demikian seluruh sumber daya yang ada. Jadi pada prinsipnya Allah merangkai dan menciptakan seluruh alam semesta ini adalah demi kebaikan manusia. Demi kebaikan manusia. Kalau kita belajar bagaimana sinar matahari menjadi berkat untuk semua proses pertumbuhan, badan kita membutuhkan sinar matahari, tanaman membutuhkan sinar matahari. Namun ada kekejaman manusia di zaman terdahulu. Kalau sahabat seperjalanan memperhatikan, ada orang yang kemudian memang dihukum mati, sengaja dibiarkan dipanas terik sampai dia kemudian dehidrasi dan meninggal. Jadi sinar matahari bisa dipakai buat kejahatan. Itulah manusia. Tatkala Tuhan berkata, aku akan membinasakan mereka dengan tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Namun kita belajar bahwa di dalam diri Kristus Yesus, dalam diri Allah Bapa, kita mengenal sebagai Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, dan Allah yang mau memberikan nyawanya untuk kita, memberikan semua yang terbaik. Di mana kontradiksinya? Kita menemukan banyak ayat Alkitab, namun pada bagian ini adalah pembahasaan yang disampaikan oleh kitab Yeremia yang diterjemahkan kemudian dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia.
Kata-katanya seperti demikian. Namun pemaknaannya bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak punya belas kasihan, dan bukan Tuhan itu tidak mengampuni. Kalau memang Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak punya belas kasihan, Tuhan tidak mengampuni, maka pada ayat-ayat yang berikutnya tidak ada lagi yang namanya pengampunan Tuhan. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, dibinasakan saja pada waktu itu juga oleh Tuhan. Selesailah urusan. Namun mengapa manusia tetap dijaga, manusia tetap dilindungi? Ini adalah sebuah peringatan agar manusia itu berbalik kepada Allah. Sehingga tema yang kita pelajari adalah buyung anggur yang pecah. Ini semacam sebuah sindiran kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu yang menjadi mabuk, yang menjadi meninggalkan Allah. Tatkala semua itu yang bersumber dari Allah yang baik itu mereka menyalahgunakan. Kesehatan, potensi kekuasaan, mereka menekan para janda. Mereka kemudian tidak memperhatikan anak-anak yatim. Mereka tidak berlaku adil. Mereka mengejar kekuasaan. Mereka melakukan hawa nafsu penyembahan tidak kepada Allah, lalu menciptakan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Demikian juga Tuhan bisa menggulingkan raja-raja dan kerajaan-kerajaan yang melawan Tuhan. Kata-kata yang keluar pada bagian ayat 14 dalam Yeremia 13, aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang dan tanpa ampun. Karena pada ayat yang berikut dikatakan sebelumnya, setiap buyung dipenuhi oleh anggur, dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu bahwa setiap buyung harus dipenuhi oleh anggur? Ini sebuah jawaban bahwa manusia yang pada saat itu adalah selalu kalau buyung anggurnya kosong, dia sangat pandai bagaimana supaya tetap penuh, supaya tetap bisa bersenang-senang dengan kemabukan. Ada banyak perjuangan manusia untuk hal-hal yang buruk, dia tidak ingin kosong. Kosong sedikit dia isi lagi, kosong sedikit dia isi lagi. Sama seperti buyung anggur yang kemudian pada akhirnya dipecahkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa penduduk negeri ini kupenuhi dengan kemabukan. Para raja duduk di atas tata Daud, para imam dan para nabi dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya, demikianlah firman Tuhan. Kemabukan membuat rumah tangga berantakan. Bapak dan anak tidak rukun, suami dan istri bisa bercerai. Mereka bisa saling merusak satu dengan yang lain. Tidak ada lagi namanya kasih, tidak ada lagi namanya pengampunan, tidak ada lagi kepedulian. Mereka semua di dalam kondisi hawa nafsu. Kalau manusia tidak ada kasih, kalau manusia tidak ada belas kasihan, dan manusia tidak ada ampun, itu benar-benar sifat daripada manusia. Tetapi sewaktu Tuhan berkata, aku tidak akan memberikan belas kasihan, aku tidak akan mengampuni lagi. Ini adalah satu bentuk apa akibatnya kalau setiap manusia itu ditinggalkan oleh Tuhan, kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan, kalau tidak ada belas kasihan dari Tuhan, dan kalau tidak ada cinta Tuhan lagi untuk setiap manusia. Kalimat ini adalah yang disebut dengan tersirat, bukan yang tersurat. Ayat ini tersirat. Ada makna yang lebih dalam daripada semua kata-kata yang Tuhan katakan. Sesungguhnya Allah mencintai, mengasihi, punya belas kasihan. Oleh sebab itu mengingatkan bahwa kalau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan menerima hukuman. Hukuman itu untuk menolong kita dan bentuk cinta Tuhan kepada kita. Sehingga sahabat seperjalanan, kalau kita menghadapi berbagai macam persoalan, jangan-jangan itu peringatan Tuhan karena kita sudah meninggalkan Tuhan dan kita dimabukkan oleh dunia ini dan meninggalkan Tuhan. Jadikan pelajaran kebenaran bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah jangan buyung anggur kemabukan yang kami penuhi, tapi kami hidup dipenuhi oleh kebenaran firman Allah dan berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.